Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku mau sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu subscriber yang nge-DM aku. Namanya Mbak A. Lanjut kita baca aja ya. Assalamualaikum Mbak, saya A dari T, seorang guru honorer. Saya mau menceritakan keajaiban sholawat yang saya baca setiap hari. Jujur saya baru benar-benar memahami hikmah sholawat itu di tengah COVID-19. Dulu di sekolah kalau ada guru senior yang memberikan ilmu tentang sholawat, saya hanya mendengarkan dan mengamalkannya juga nggak begitu serius. Tapi setelah saya membuka-buka YouTube tentang keajaiban sholawat, subhanallah, benar-benar saya menangis dan sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini Mbak ceritanya. Di sekolah kan setiap kelas ada tabungan anak-anak. Nah, saya kebetulan megang tabungan anak-anak sampai 3 kelas. Nah, karena keadaan kayak gini, kepakailah buat ini dan itu. Awal bulan kemarin saya berencana mau mengembalikan semua tabungan anak-anak itu. Tapi ternyata keadaan benar-benar di luar dugaan saya. Di lockdown, saya sama sekali tak punya tabungan dan uang. Saya sangat-sangat bingung mau mengembalikan uang anak-anak dari mana. Akhirnya saya tiap hari sejak dirumahkan selalu membaca sholawat Nabi 1000 kali. Tapi saya terus lihat testimoni dari Mbak Melisa. Dan ada yang menarik membaca sholawat Jibril. Lalu saya selalu membaca sholawat Nabi 1000 kali. Selesai lanjut baca sholawat Jibril 1000 kali. Hari-hari saya selalu dirundung gelisah dan bawaan pengen marah. Namun saya tetap bersolawat. Entah dalam aktivitas adapun kecuali pas ke kamar mandi dan tidur. Sampai-sampai saya hubungi lising-lising cari pinjaman. Namun kayak dibuat susah, subhanallah Mbak. Pas puasa ke-27 yang katanya malam Lailatul Qadar, saya benar-benar terus bersolawat. Yang tadinya 1000 sudah seminggu ini saya tambah menjadi 4444 kali. Ya Allah Mbak, siang-siang saya ditelepon suami memberi kabar kalau ada uang udah ditransfer ke ATM 25 juta. Padahal saya butuh cuma 20 juta. Masya Allah Mbak, saya langsung sujud syukur tanpa terasa air mataku berlinang, sambil tanpa henti-henti mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya makin istiqomah dalam membacakan sholawat setiap harinya. Makasih ya Mbak atas ilmunya. Kemudian aku jawab dan Mbak A-nya jawab lagi, iya Mbak, dulu ilmu saya juga cuma taunya sholat duha dan baca surat waqiah serta perbanyak sedekah aja. Tapi alhamdulillah Mbak, mungkin ini benar-benar hikmah di balik musibah COVID-19 juga kali ya. Allahu Akbar. Terima kasih banyak ya Mbak. Amin. Sama-sama Mbak, semoga istiqomah ya Mbak, amin. Oh iya, ada yang ketinggalan Mbak. Ternyata uang yang ditransfer dari bapak mertua saya cerita ke suami tentang kegelisahan saya. Ternyata uang yang ditransfer dari bapak mertua saya cerita ke suami tentang kegelisahan saya. Emang sih awalnya diceramahin ini itu, tapi saya hanya pasrah dan diam. Di balik kepasrahan dan diam saya, selalu saya baca sholawat Jibril di dalam hati sambil berdoa semoga ada keajaiban datang. Ternyata suami saya diam-diam ikut bantu. Suami saya telepon bapaknya di kampung mengenai permasalahan saya. Kebetulan kami di kampung punya sedikit sawah. Minta tolong cari pinjaman dengan cara menggadai sawah buat sekali panen aja. Awalnya bapak mertua bilang, maaf gak janji, soalnya keadaan lagi gini, lagi susah. Saya hanya pasrah sambil terus berdoa dan bersolawat. Sampai-sampai saya telepon leasing mobil motor, tapi anehnya kayak dipersulit gitu. Pas besok hari H datang, saya semakin menambah baca sholawatnya. Pas naik hari jam 11, suami saya telepon, coba cek sudah transfer 25 juta.
Subhanallah mbak, sujud syukur sambil nangis saya. Suami saya juga bilang langsung kabari pihak leasing kalau nggak jadi kita leasing mobilnya. Ya Allah mbak, subhanallah, terima kasih banyak sekali lagi atas ilmu-ilmunya. Nah itu tadi pengalaman sholawat, keajaiban sholawat yang dirasain sama Mbak A. Masya Allah ya teman-teman ya. Yakin teman-teman, yakin walaupun rasanya semua udah buntu, tapi kita tetap harus yakin sama Allah. Karena coba siapa lagi yang bisa nolong kita selain Allah, ya kan? Seperti yang dialamin sama Mbak A. Mungkin teman-teman sekarang juga ngalamin hal yang sama seperti yang Mbak A alami dengan jumlah yang berbeda-beda. Mungkin ada yang 8 juta, 10 juta, 30 juta, bahkan ada yang 100 juta. Yakinlah ya teman-teman, Allah itu maha kaya. Ayo kita kejar cintanya Allah, kita kejar ampunan Allah, kita raih pertolongan Allah. Meski rasanya sudah buntu kanan dan kiri, depan, belakang, atas dan bawah, terus yakin dengan pertolongan Allah. Gak usah cari kemana-mana teman-teman, udah fokus aja baca sholawat. Gak usah pusing-pusing cari pinjaman sana dan sini. Yang bisa nolong kita tuh cuma Allah. Nanti pertolongannya datang sendiri teman-teman. Biar Allah yang mengatur segalanya. Yang penting kita yakin. Kalau kita gak yakin, gak akan bisa, gak akan datang gitu pertolongannya Allah. Ya teman-teman ya. Aku juga pernah ngalamin yang dialamin sama Mbak A. Dulu aku ngajar tahun 2012. Karena dulu itu kan aku juga masih honorer, gajinya itu sekitar 500 ribuan, 500 sampai 550. Kemudian kadang dibayarnya tuh dua kali, maksudnya 2 bulan baru dibayar gitu kan, dirapel. Dan kadang untuk hari-hari tuh aku pakai uang tabungan, kan anak-anak nabung tuh di kelas, kadang aku pakai nggak berasa 50 ribu, 100 ribu, 70 ribu, nggak kerasa setahun tuh 10 juta teman-teman. Dan Masya Allah di waktu-waktu yang udah mendekati, waktu itu aku belum begitu, aku dulu nggak tahu kalau sholawat itu bisa sedahsyat ini. Aku taunya dulu sedekah, baca surat waqiah dan sholat duha. Jadi aku geber di situ. Aku lupa, aku nggak tahu sama sholawatnya itu. Padahal aku sering baca sholawat, mungkin juga dari sholawatnya ya teman-teman. Tapi ya aku akui bacanya sedikit karena aku baca sholawat itu kalau takut aja. Aku sering cerita ya di video-video sebelumnya, aku dulu taunya sholawat bisa bisa mengobati rasa takut aku gitu kan. Nah kemudian alhamdulillah pada saatnya aku dapat pertolongan dari Allah 10 juta untuk ganti uang anak-anak gitu. Dan Masya Allah ini tuh dahsyat. Ada sholawat, ayo teman-teman baca sholawat ya. Aku dengar ceramahnya Habib Novel ya tadi pagi. Jadi beliau bilang kalau zaman dulu nabi-nabi yang terdahulu itu bertawasul dengan amal-amal ibadah dia, amal-amal ibadahnya. Kayak yang 3 orang terjepit di dalam goa yang ada batu besar, ketutup batu besar tuh, mereka bertawasul dengan amal-amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Akhirnya pintu itu terbuka dan mereka tuh hanya diem di tempat, gak ngapa-ngapain, tuh pertolongan Allah datang. Nah kalau kita ini kan bukan nabi ya teman-teman, solehnya juga nggak soleh-soleh banget, banyak dosanya. Kita bertawasul dengan sholawat. Karena Habib Novel bilang cuma sholawat yang enggak tertolak. Amalan sholawat, hanya amalan sholawat yang enggak akan ditolak sama Allah. Ya teman-teman ya, amalan sholawat itu enggak akan ditolak sama Allah. Jadi ayo teman-teman baca sholawat. Jadi setelah kita baca sholawat, Habib Novel bilang, ya Allah, berkah dari sholawat yang aku baca, kabulkanlah doaku. Doanya apa teman-teman? Jodoh, minta. Kabulkanlah doaku ya Allah, berikanlah aku jodoh yang soleh. Ya Allah, berkah dari sholawat yang aku baca, kabulkanlah doaku ya Allah, lunasi hutangku ya Allah. Ya Allah, berkah dari sholawat yang aku baca, kabulkanlah ya Allah doaku, berikanlah aku rumah ya Allah. Seperti itu teman-teman. Itu yang aku dengar dari Habib Novel ya teman-teman. Kita bertawasul dengan sholawat. Jadi kalau kita berdoa, cuman doa doang, itu doa kita tertolak.
Tapi kalau kita doanya bersolawat dulu, dengan diiringi solawat, itu doa kita pasti diterima, gitu teman-teman ya. Satu solawat dibalas 10 kebaikan dan 10 dosa dihapus. Bagaimana kalau kita bisa baca 1000 solawat sehari teman-teman? Berarti kita dapat 10.000 kebaikan dan 10.000 dosa kita dihapus sama Allah. Masya Allah banget. Dan yang paling penting, yang nomor satu, kalau kita rajin baca sholawat, insya Allah kita di sana, di padang mahsyar nanti, kita di akhirat nanti dikasih syafaat, dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya gitu teman-teman ya. Jangan pernah ragu dengan bersolawat. Dan kalau ada orang yang bilang apa-apaan tuh solawat karena pengen dunia, biarin aja ya teman-teman. Kita mintanya sama Allah. Boleh banget kita minta sama Allah. Gak ada yang salah dengan kita meminta kepada Allah. Jadi kalau ada yang bilang kita bersolawat karena ingin dunia, karena ingin jodoh, karena ingin mobil, karena ingin uang, biarin aja. Ya teman-teman ya, biarin aja. Kita tetap fokus sama diri kita, mengejar dunia lewat akhirat itu boleh banget. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman. Ayo teman-teman yang punya masalah baca sholawat, yang punya keinginan baca sholawat, yang kepengen apapun udah gampang sholawatin aja. Sabar ketika doa kita belum diijabah sama Allah, Allah sedang mempersiapkan yang terbaik. Dan untuk teman-teman yang lagi nggak punya masalah, dan untuk teman-teman yang belum punya keinginan yang benar-benar penting banget, baca sholawat teman-teman, dicicil setiap hari kita nabung sholawat, nabung kebaikan. Baca Qurannya jangan lupa, sholatnya tepat waktu. Nanti pada satu hari kita benar-benar butuh pertolongan Allah, tabungan kita tuh tinggal langsung diambil aja teman-teman ya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.